Shalom, haleluya. Selamat berjumpa kepada semua anak-anak muda BM Daerah Belaga. Dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya kita sungguh siap untuk menikmati berkat Tuhan dalam program yang kita adakan untuk kali ini, yaitu Belaga Shakers. Katakan, I am excited. Kita bersemangat dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, anak-anak muda yang Yesus kasihi, mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menerima berkat. Dan saat ini mari kita berdoa, menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin program kita saat ini, sehingga kita merasakan sesuatu pembaharuan yang Tuhan inginkan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami dapat berkumpul pada kali ini sekali lagi Tuhan, dalam satu acara yang sungguh menarik minat kami, menarik hati kami, bahkan membawa kami bersekutu bersama di dalam pelayanan PPP BM Daerah Belaga. Malam ini dan saat ini kami ingin berdoa untuk kelangsungan acara kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal sehingga selesainya. Mereka yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi mereka dengan cara-Mu sendiri Tuhan, sehingga pelayanan mereka berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika kami menyanyikan pujian, penyembahan, di situ ada kuasa Tuhan mengalir di setiap hati kami. Haleluya Tuhan. Jangan biarkan ada gangguan daripada kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu kami, ikat, kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai kami Tuhan pada saat ini. Dimuliakan, diagungkan nama Yesus. Semua anak muda dengan iman sama-sama katakan amin. Shalom anak muda, selamat bertemu dalam Bengkel Praise and Worship Belaga Next Level 2021. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, dan khususnya pada hari ini, pada saat ini kita dapat berkumpul bersama walaupun secara online atas talian, dan kita tidak dapat berkumpul bersama, tidak mengapa, tapi kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan tetap berada dengan kita dimanapun kita berada. Seperti yang kita sudah maklum, kita ada 5 sesi yang akan berjalan dengan serentak pada saat ini, pada hari ini. Sesi yang pertama adalah Worship Team 101. Sesi kedua khas untuk pemimpin pujian dan juga penyanyi latar. Sesi yang ketiga khas untuk para pemuzik. Sesi keempat untuk penari rebana. Dan sesi yang kelima untuk PA system dan juga ataupun sound. Okay, so jadi anda boleh melihat semua ini, menonton semua ini pada bila masa sahaja. Di dalam masa senang anda boleh lihat balik ke 5 sesi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita terus ke sesi yang keempat, itu khas untuk penari rebana. Dan dengan ini saya mempersilakan Pastor Rosita, dipersilakan. Shalom semua anak-anak Tuhan, saya percaya kita diberkati lewat events kita kali ini, yaitu Next Level, khususnya bagi anak-anak muda yang melayani di dalam pelayanan creative ministry ataupun di dalam tarian. Dan saya diberikan penghormatan untuk berbagi kepada kita mengenai dengan dari sesi tarian, ya. Pada saat ini saya ingin menyatakan, saya ingin memberikan ataupun share mengenai pengenalan tentang tarian di dalam gereja. Dan ini akan membantu kita sebagai penari-penari untuk kita melihat apakah yang penting yang harus kita lakukan sebagai seorang penari dalam kita menyembah Tuhan, dalam kita menari bagi Tuhan. So mari kita terlebih dulu melihat bagaimana pengenalan tentang tarian di dalam gereja. Ada 2 penyataan firman Tuhan
yang dikatakan ataupun yang diceritakan di dalam gereja yang seharusnya penari harus lakukan, penari harus ketahui, kita lihat dalam Markus 12 ayat yang ke-30 atau Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Begini bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita lihat di sini segenapnya itu ada 4 kali. Jadi penari-penari harus tahu menjadi seorang penari itu bukan hanya sekadar kita menari dengan menghafalkan pattern, menari dengan melakukan gerakan, tetapi secara kerohanian juga itu harus dipenuhi menjadi seorang penari Tuhan. Kita lihat di dalam pembacaan ini tadi, kita melihat ada 4 kali segenap dan mengatakan yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah kita, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Saat kita menari bagi Tuhan, hati kita harus kita persembahkan kepada Bapa di surga. Jangan hanya sekadar menari tanpa kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Jadi dengan segenap hati kita, yang kedua dengan segenap jiwa kita, seluruh jiwa kita kita persembahkan kepada Tuhan, baru kita merasakan kita dekat dengan Tuhan. Dan dengan segenap akal budi, pikiran kita mengarahkan kepada Tuhan. Kita mempunyai satu pikiran yang benar-benar kita kuduskan, kita fokuskan kepada Tuhan, yaitu akal budi kita. Supaya benar-benar kita mengarahkan setiap tarian kita ingin persembahkan sungguh-sungguh dengan segenap kehidupan kita. Dan yang keempat yaitu dengan segenap kekuatan kita. Saat kita menari, kita tidak menari hanya sekadar hafal gerakan, hanya tahu gerakan saja, tetapi dengan kekuatan kita. Jangan terlalu lemah lembut, jangan terlalu asal-asal menari. Kalau angkat tangan, jangan angkat tangan asal begini, tapi angkat tangan dengan kekuatan kita. Itu sebabnya dikatakan saat kita menari dengan kekuatan kita, kita akan memproklamasikan kekuasaan Allah di dalam tarian kita. Maka orang akan melihat saat kita menari, wow, ada power, ada kekuatan dalam tarian kita. Itu sebabnya ada 4 hal ini yang kita harus lakukan sebagai penari adalah mengasihi Tuhan kita saat kita menari dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan jiwa kita dan juga dengan segenap kekuatan kita. Baru kita akan melihat bagaimana tarian itu disampaikan dan jemaat akan menikmati setiap gerakan kita dengan penyertaan Tuhan. So kita akan melihat bagaimana dikatakan di sini menari di hadapan Tuhan. Daud menari di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatannya. Kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 14 di situ, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dan dari kain lenan. Kita lihat di sini bagaimana Daud dia menari dengan sekuat tenaga waktu dia membawa tabut Allah itu masuk ke dalam ke Yerusalem, dan dia dikatakan di situ dia menari dengan segenap hatinya. Walaupun mungkin saat itu dia tidak tahu pattern apa, tapi dia menari dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budi dan juga kekuatannya. Jadi dia menari, dia tidak merasa malu, dia tidak merasa dia dirinya raja, tapi dia menari dengan seadanya di hadapan Tuhan. Dan itu yang dikatakan harus ada pada penari-penari, memberikan yang terbaik, memberikan daripada apa yang ada pada hidup kita supaya persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan dengan kekuatan. Menari dengan segenap kekuatan dikatakan di sini adalah mengatakan tentang waktu Raja Daud dia membawa tabut Allah masuk ke Yerusalem, di mana tabut Allah adalah mengatakan tentang hadirat Tuhan. Saat kita menari dengan segenap hati, kita ingin menghadirkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat. Nah, di mana Tuhan sangat senang menerima persembahan kita asal kita persembahkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dengan juga kekuatan kita, ya. So mari kita lihat dalam Mazmur 149 ayat yang ketiga mengatakan di situ, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Di situ dikatakan bahwa kita menari dengan segenap kehidupan kita seperti Raja Daud. Jadi tidak rasa malu, tidak rasa ragu-ragu, tidak rasa khawatir. Saat kita menari untuk Tuhan,
Kita menari memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi sebagai seorang penari, kalau kita ingin mempersembahkan tarian kita untuk Tuhan, persembahkan sungguh-sungguh dari dalam hati kita dengan segenap hidup kita, ya. Kita lihat di sini, kau telah ubahkan ratapanku menjadi tarian. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tarian. Melalui saat kita menari dengan mengalami kedukaan, kesedihan. Saat kita menari kita akan mengalami kelepasan. Kita akan mengalami pembebasan. Ya, kalau kita lihat dalam Mazmur 30 ayat yang ke-11 mengatakan di sini, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Dikatakan di sini bahwa Tuhan telah mengubah ratapan Daud menjadi tari-tarian, ya. Di mana Daud waktu dia mengalami kesedihan, dia meratap di situ. Tuhan mengubahkan setiap ratapan dan juga kain kabungnya dengan tari-tarian, dengan sukacita. Sebab itu saat kita mungkin kita mengalami banyak tekanan, kita mengalami banyak masalah. Dan saat kita menari, kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendatangkan sukacita. Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera. Maka kita akan mendapat ketenangan daripada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Supaya kita akan melihat kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Menjadi seorang penari Tuhan bukan hanya sekadar kita tahu pattern, sekadar menari. Tapi mari kita alami kuasa kasih Tuhan. Tarian juga merupakan ekspresi yang sangat indah dari meratap menjadi menari. Jadi waktu kita mengalami masalah, tekanan, walaupun itu sangat berat bagi kita. Tapi saat kita menari, kita mengekspresikan hati kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami kasih Tuhan. Kita akan mengalami sukacita Tuhan. Ya, itu adalah kita ekspresikan segala hati kita. Kita ekspresikan segala hidup kita kepada Tuhan. Sukacita dalam Roh Kudus selalu terjadi bersama dengan tarian. Jadi saat kita menari, membebaskan setiap apa yang terbelenggu, kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus. Jadi penari-penari, mari kita menari bukan hanya sekadar menari, tapi kita menari untuk mendatangkan lawatan Allah, untuk mendatangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan mengalami lawatan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan akan menikmati transfer apa yang akan kita alami. Mereka juga akan dipenuhi sukacita. Mereka juga akan mengalami lawatan Tuhan. Ya, sebab itu tarian mempunyai pengaruh yang luar biasa untuk mengalirkan sukacita, mengalirkan damai sejahtera. Secara tidak langsung juga boleh membuatkan pemulihan bagi hidup kita, menyembuhkan hidup kita. Nah, saat saya menari, waktu saya mengalami kesusahan, saya mengalami kesakitan, ya saya menari dengan sukacita, mempersembahkan seluruh tubuh saya kepada Tuhan. Saat saya mengalami kesakitan, saat saya mengalami tekanan, dan saya menari-nari bagi Tuhan secara pribadi, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami pemulihan, saya mengalami lawatan Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita lakukan sebagai seorang penari. Mari kita lakukannya dengan sungguh-sungguh supaya lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kita, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ekspresi sukacita dalam tarian. Ada juga orang menari karena mereka ingin memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan mereka. Ya, ke seluruh keberadaan mereka persembahkan kepada Tuhan. Tarian juga dapat dipakai untuk memberitahu orang lain tentang Yesus. Kita menginjil melalui tarian. Kalau orang lain penginjil-penginjil, mereka menginjil melalui firman Tuhan. Kita sebagai penari-penari kita boleh gunakan tarian menjadi sebagai satu penginjilan. Tetapi harus dengan ekspresi hati kita, kita ingin menyatakan bahwa kasih Kristus melalui tarian kita. Jadi itu akan memberikan motivasi kepada orang lain untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menerima sukacita Tuhan. Ya, tarian juga merupakan salah satu bentuk manifestasi akan lawatan dan hadirat Roh Kudus. Dan setiap jamahan Tuhan pasti memberikan dampak yang positif bagi si penari maupun orang-orang yang menyaksikannya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab itu saat kita menari bukan hanya sekadar
asal-asal menari, tapi kita menari dengan seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita, dan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan juga kekuatan. Maka saat jemaat menyaksikan tarian mereka juga akan merasa tersentuh dengan apa yang kita alami secara pribadi. Dan itu juga akan dialami oleh jemaat Tuhan. Ya. Pertanyaannya di sini, apakah tarian di gereja dilakukan sebagai ekspresi kasih penari kepada Tuhan? Jadi kita boleh tanya pribadi kita, setiap tarian yang kita gunakan ini, apakah kita ingin mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, atau hanya sekadar kita tunjukkan kehebatan kita, kepandaian kita, dan sebagainya. Mari penari-penari ambil langkah untuk kita melakukan pelayanan ini, untuk menyatakan, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, dan juga untuk kita dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi penari-penari harus mengalami hal-hal yang demikian. Mengekspresikan kasih Tuhan, dan juga yang kedua, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Penari harus alami hal seperti itu, baru jemaat Tuhan juga akan mengalami hal itu di dalam kehidupan mereka, ya. Kita akan mengalami lawatan Tuhan, kita akan mengalami hadirat Allah, serta kita akan mengalami kuasa Tuhan dan juga mengalami kasih kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, mari kita lihat di sini, kalau tarian itu hanya sekadar gerakan saja secara teknik atau skill, jadi apakah yang akan diimpartasikan kepada jemaat Tuhan? Ya, kalau kita hanya menari menggunakan skill saja, menggunakan teknik kita saja, apakah yang harus kita berikan kepada jemaat Tuhan? Apakah yang diimpartasikan kepada jemaat Tuhan? Ya. Bukankah banyak penari-penari hebat di luar di sana jika pelayanan tarian di gerejanya mengandalkan teknik dan skill? Nah, kalau kita sebagai penari-penari Tuhan, jangan hanya mengandalkan skill atau teknik saja, tapi mari andalkan kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Maka dengan secara langsung teknik dan skill itu akan bergabung dengan kerohanian kita, dan mereka akan melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam pelayanan kita menjadi seorang penari. Ada dua hal yang harus kita bangun dalam hidup kita sebagai seorang penari. Yang pertama adalah selalu di dalam hadirat Tuhan setiap hari dengan membaca firman, berdoa, menyembah Tuhan, dikatakan di situ. Baru kita akan mengalami kedekatan dengan Tuhan, ya. Yaitu di mana kita harus memiliki kualitas komunikasi dengan Tuhan, menjadi seorang penari. Bukan hanya sekadar menganggap diri kita penari, tapi mari lakukan sungguh-sungguh pelayanan ini menjadi sebagai suatu gaya hidup penyembahan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, berdoa, membaca firman, ya, kita menyembah Tuhan. Yang kedua, memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang di luar di sana. Bukan hanya sekadar kita mau menari di gereja, tapi kita ingin merindukan jiwa-jiwa baru. Melalui pelayanan tarian kita, orang akan dijamah, orang akan disentuh, dan mereka adalah jiwa-jiwa baru yang akan kita bawa kepada Tuhan. Itu penginjilan. Ya, maka mereka akan melihat, mengalami pemulihan, mereka akan melihat kasih kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita sebagai penari. Itu yang kedua hal yang harus kita perhatikan. Menikmati janji Tuhan, maka jiwa-jiwa yang baru akan menyaksikan bagaimana Tuhan memakai kita. Mereka juga merindukan untuk dipakai Tuhan lewat pelayanan ini. Tarian selalu dipakai sebagai satu dikatakan alat komunikasi untuk mengimpartasikan kuasa dan kasih Allah. Sebab itu saat kita bergerak, jangan hanya bergerak sebarang-sebarang gerakan, tapi setiap gerakan kita punya maksud, punya pengertian. Sama seperti kita menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan gerakan-gerakan kita. Setiap gerakan kita ada maksud, ada janji-janji firman Tuhan, ada penyertaan kuasa Tuhan. Itu adalah alat komunikasi. Ya, itu yang dikatakan di situ. Tarian dipakai dalam kita menginjil jiwa-jiwa, menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu adalah cara kita menjadi seorang penari dalam pelayanan tarian ini. Nah, tarian juga sama pentingnya dalam pujian dan penyembahan, sama pentingnya dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena gerakan-gerakan kita akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi semua gerakan-gerakan kita mempunyai maksud tertentu daripada firman Tuhan. Ya. Nah, orang-orang yang menari adalah orang yang
Dikatakan di sini kita yang menari adalah orang yang mengangkat tabut Allah. Tabut Allah adalah seperti hadirat Tuhan. Sebab itu saat kita menari, melayani di hadapan Tuhan, kita seperti mengangkat tabut Allah. Kita mengangkat kasih Tuhan untuk terus tercurah di dalam kehidupan kita. Jadi Allah akan berkenan dalam setiap gerakan kita, setiap persembahan kita. Karena saat kita menari, kita mengangkat tabut Allah dan kita memandang Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai penari. Supaya saat kita mengangkat tabut Allah dan kita memandang Tuhan, maka Tuhan berkenan atas setiap gerakan dan tarian kita. Mari kita lihat di sini komitmen dan tanggung jawab seorang penari. Pertama adalah penari merupakan pembawa hadirat Tuhan, ya, heaven on earth, yaitu surga di bumi. Jadi kehidupan kita harus kudus, harus benar-benar menjadi contoh bagi orang yang menyaksikan kita. Bukan hanya sekadar kita di depan menari dengan baik, tapi di luar kehidupan kita tidak menjadi kesaksian. Itu dikatakan mari kita membawa hadirat Tuhan itu bukan hanya sekadar di gereja, tapi di luar. Di luar kemana kita pergi, kita adalah pembawa hadirat Tuhan. Jadi saat orang menyaksikan kita, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus memiliki, dikatakan di situ, kekudusan. Baik dalam pikiran kita harus kudus, harus terfokus kepada Tuhan, hati kita, ya, perbuatan kita benar-benar kita persembahkan kepada Tuhan. Saya katakan bukan hanya di depan saja kita merasakan bahwa kita harus kudus, tapi di luar kita seperti di sini rohani, di depan rohani, tetapi di luar di sana kita menjadi rohana-rohana. Maksud saya, kehidupan rohani kita tidak seperti apa yang di luar, ya. Jadi rohani kita bukan hanya di gereja saja, tapi di luar juga kita harus menjadi berkat, menjadi channel of blessing kepada orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya spirit of holiness itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki gaya hidup sebagai seorang penyembah. Karena kemanapun kita pergi, kita akan menjadi seorang penari-penari yang menyembah Tuhan. Bukan hanya sekadar menjalankan tanggung jawab kita menjadi seorang penari di gereja, ya, tetapi dimanapun kita pergi, kita hidup menjadi seorang penyembah, penari-penari yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan di sini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi penari-penari harus menjaga hidup kita kudus, harus menjaga perkataan kita supaya perkataan kita tidak menjadi kutuk bagi orang lain. Kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi orang yang di sekeliling kita. Itu sebabnya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih adalah sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu penari-penari jadilah seorang yang benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan sekadar karena menjalankan tanggung jawab sebagai penari, tetapi hidup kita harus berkenan, harus kudus di hadapan Tuhan. Ya, berkat-berkat yang kita berikan juga melalui tarian kita, melalui gerakan kita, itu akan mengalir kepada jemaat Tuhan. Ya, alright. Seterusnya kita lihat di sini. Yang kedua tadi itu kekudusan, yang ketiga adalah menjaga bait Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 hingga 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kita. Jadi kita harus menjaga hidup kita, menjaga kelakuan kita, menjaga tubuh kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena kita adalah bait Allah, kita adalah rumah Tuhan. Sebab itu saat kita melayani, apa yang ada di dalam gereja itu juga kita akan lakukan juga di luar hidup kita tetap berkenan di depan Tuhan. Di luar juga kita akan tetap menjadi berkat, menjadi channel of blessing kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya, mari kita perhatikan di sini. Kita akan mempersiapkan diri kita
ya. Yang pertama, menjadi seorang penari harus mengetahui apa yang harus kita persiapkan diri kita supaya kita tetap menjadi penari-penari yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus tunduk, kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati. Menjadi seorang penari harus humble before the Lord. Jangan sampai kita katakan saya lebih hebat dari orang lain, saya lebih hebat dari si dia, saya lebih hebat dari yang lain. Ya, tapi merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, kita harus tunduk kepada kepimpinan kita, ketua kita, orang atasan kita. Yang keempat adalah mendekatkan diri kita senantiasa kepada Tuhan. Dan juga yang kelima, kita harus dekat intim dan terus bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Dalam perkataan kita, perbuatan kita, dalam tingkah laku kita. Ya. Seterusnya, yang keenam dikatakan di situ, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang ketujuh, cinta didikan. Ya, dikatakan di situ supaya kita senantiasa menghormati orang yang memimpin kita, yang mengajar kita. Itu adalah di mana kita menjadi seorang penari yang benar-benar melihat pemimpin kita adalah orang yang akan mengajar kita sampai kita memiliki kekuatan dan juga kerohanian yang benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal menari juga saya ingin mengajak kita supaya semasa kita menari, mari kita pertama yang kita harus lakukan adalah mengalirkan kuasa Roh Kudus. Saat kita menari, kita berusaha menari, menyanyi, menikmati hadirat Tuhan. Jangan hanya karena kita terlalu fokus dengan pattern, tapi menyanyi, menari, menikmati hadirat Tuhan, mengalir bersama Roh Kudus. Yang kedua, mengekspresikan setiap gerakan kita. Jangan serius, tapi tetap tersenyum, tetap bernyanyi bersama supaya kita gerakan tidak kaku. Yang ketiga, menari dengan segenap hati, ya. Dan yang keempat itu kita berusaha menghafalkan pattern supaya saat kita menari kita tidak terlalu fokus dengan paper, dengan kertas-kertas gerakan, ya. Tetapi kita hafalkan pattern dan kita dapat free, kita akan flow di dalam kita menari, ya. Oke. Menari di hadapan Tuhan bukan hanya tentang teknik dan seni tarian saja, tetapi juga tentang mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan meresponi kepada Tuhan serta menyampaikan pesan dari firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini bukan hanya sekadar karena kita lebih pandai teknik, punya skill saja, tetapi dikatakan di sini menari juga mengatakan bagaimana sikap hati kita yang benar melakukan tarian kita untuk Tuhan, bagaimana kita meresponi Tuhan, dan juga bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita saat kita menari. Dan dikatakan di sini juga, jangan pernah merasa puas, ya. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang ada pada kita, tetapi terus belajar sesuatu walaupun merasa sudah pandai atau mahir. Kalau saya secara pribadi selama 26-28 tahun saya melayani dalam tarian, saya tetap upgrade, saya tetap update setiap hari dalam gerakan saya supaya saya tidak puas dengan apa yang ada. Selama 28 tahun saya menari, saya katakan cukup, saya sudah pandai, saya sudah hebat. No. Tapi saya senantiasa belajar, terus belajar untuk update dan juga upgrade. Never stop learning. Sebab itu jangan pernah merasa puas. Kalau kita sudah pandai ini, kita harus belajar lebih lagi supaya kita tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan melihat untuk sesi kita dalam tarian ini juga saya akan mengajar juga bagaimana mengenai basic handwork and footwork movement supaya kita boleh lihat, ya, supaya kita boleh tahu dan boleh belajar di tempat kita masing-masing. Yang pertama kita akan melihat gerakan tangan kita, di mana gerakan tangan kita saat kita mengangkat tangan, kita tidak akan angkat tangan sampai di sini, tapi dengan ear level, dengan sama tahap seperti di telinga kita. Coba ini Nomi Nawan, dia akan tunjukkan kita.
mengenai setiap gerakan-gerakan yang akan saya nyatakan. Ini mengenai dengan ear level adalah sampai paras di telinga, itu di siku kita sampai paras di telinga. Ini gerakan basic saja. Oke, dan tangan kita juga, finger kita, dia kelihatan seperti bentuk C di situ. Ya, baru dia kelihatan seperti kelihatan anggun, dia kelihatan lebih cantik lagi. Alright, curve. Oke, seterusnya yang pertama gerakan-gerakan basic adalah sementara kita sebelum kita menari, kita akan membuat gerakan yang pertama yaitu rest atau rehat di situ. Jadi kita boleh lihat gerakan-gerakan badan dan juga tangan dia itu adalah rest ya atau kita rehat. Yang kedua, wait ataupun menunggu. Ya, ini gerakan-gerakan saat kita rehat dan juga kita menunggu gerakan seterusnya. Yang ketiga adalah comfort atau dikatakan selesa. Ya, ini comfort yang besar and then close comfort yang dekat, yaitu kita merasakan senang, selesa di hadapan Tuhan. Oke, yang seterusnya open dan membuka. Open, jadi kita membuka tangan kita selebar-lebarnya saat kita menari. Jangan jatuhkan tangan kita ke bawah, jadi dia selaras dengan bahu. Yang kelima yaitu cross. Sebelah kiri cross ya. Dengan tangan curve juga. And then ke sebelah kanan. Cross, right cross. Oke. Seterusnya bridge. Oke, ini left bridge sebelah kiri, and then right bridge sebelah kanan. Oke, cross bridge. Ya, kita boleh cross bridge di sini left, lihat ke depan, and then cross bridge kanan, tukar sebelah. Oke, seterusnya praise. Oke, and then wide praise, lebar. Press yang lebar, pujian. Seterusnya wing. Oke. Ya, ini wing, setiap gerakan yang saya tunjukkan ini boleh kita gunakan dalam tari-tarian kita sebagai pattern dalam penyembahan dan sebagainya. Surrender. Ya, ini surrender, penyerahan kita kepada Tuhan. Give, yaitu memberi. Ya, dalam tarian juga kita ada saat kita ingin memberi dalam tarian kita. Arc, dengan bentuk arc. Ya, oke. Seterusnya adalah adore sebelah kiri. And then adore sebelah kanan. Abide sebelah kiri. Abide sebelah kanan. Seterusnya adalah bentuk love. Love antara genggam atau kita buka. Ya. Behold kiri. Behold sebelah kanan. Oke, good. Alright. Jadi itu gerakan-gerakan tangan. Ada beberapa banyak lagi, tapi saya memberikan gerakan-gerakan yang hanya yang kita boleh gunakan beberapa dalam penyembahan kita, dalam pujian kita. Sekarang kita akan melihat gerakan asas untuk pergerakan kaki. Ya, yang pertama kita akan lihat di sini adalah attention. Ya, kita sambil lihat pergerakan kaki itu adalah attention. Yang kedua, stand. Ya, kita berdiri, ya, kita lihat kaki dan stand di situ. Yang ketiga, open. Ya. Yang keempat, cross. Jadi perhatikan di situ kaki berbentuk T itu adalah cross. Jadi T di sini. Yang kelima, bridge. Ya, pindahkan kaki ke depan. Berat badan di tengah-tengah, jadi tidak ada pointing, bending dan sebagainya. Itu adalah bridge. Yang keenam adalah parallel. Ya, kaki kita lurus itu dikatakan parallel. Ya, di situ. Yang
7, unity. Coba buat unity kaki, pergerakan unity. Unity di situ. Ya. Oke. Unity sebenarnya adalah di mana kaki bertemu tetapi dengan berlawanan arah seperti ini. Ini jarang kita gunakan, tetapi saat penari menggunakan ini, coba bawa ke depan dan bending menjadi lock position. Jadi locking position ini di mana kita boleh mengunci pergerakan kaki kita saat kaki di belakang dia lurus, di depan bending. Ini boleh juga dikatakan unity locking position supaya kita tidak tumbang, kita boleh balance ke kiri dan ke kanan. So terima kasih Nomi. Dan ini dikatakan bahwa setiap pergerakan kaki kita harus belajar supaya bagaimana kita sebagai seorang penari bukan hanya sekadar berdiri begitu saja, tetapi semuanya mempunyai ada peraturannya, ada cara-caranya, di mana apabila kita benar-benar ingin menjadi seorang penari, menjadi seorang penyembah dalam tari-tarian kita harus mendisiplinkan dari pergerakan tangan kita, pergerakan kaki kita, dan juga terutamanya mendisiplinkan hidup rohani kita. Dan saya percaya melalui sharing saya, melalui sesi ini, apa yang saya sudah sampaikan biar menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada, terutamanya bagi penari-penari supaya benar-benar hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ingat, kita bukan hanya menari sebagai melakukan persembahan, tapi kita adalah penyembah Tuhan. Jadi seorang penyembah Tuhan bukan hanya sekadar mengingatkan pattern, bukan hanya sekadar menari begitu saja, tapi mari lakukan pelayanan kita ini untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kehidupan kita, supaya kita menjadi berkat bagi orang yang menyaksikan pelayanan kita. Sebab itu saya mengucapkan atas kesempatan ini untuk memberikan bagi saya untuk menyampaikan ceramah ini ataupun talking ini ataupun seminar ini untuk kita, dan saya percaya bahwa kita diberkati, kita boleh banyak belajar walaupun hanya dengan masa yang singkat, tapi saya percaya kita diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan peluang ini, pelayanan ini, sehingga saya dapat memberikan talk ini ataupun memberikan sharing ini kepada penari-penari yang ada di sana. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih, Tuhan memberkati. Bye. Baiklah, demikian saja sesi bengkel kita sebentar tadi. Kami berharap lewat apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapat membantu Anda dalam pelayanan Anda. Baiklah, anak-anak muda ini kasihi, hari ini kita akan berhenti di sini, sesi kita akan berhenti di sini, dan kita akan bertemu semula esok dalam kebaktian gabungan online Belaga Next Level 2021. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibentangkan oleh Pastor Yan pada hari esok. Jadi jangan lupa jam 8 malam kita bertemu semula esok. Tuhan memberkati.